Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur lagi pada waktu ini karena saudara-saudara begitu setia untuk belajar firman Tuhan dan mengikuti renungan pada hari ini. Mari kita teruskan untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah bertekun sampai akhir, mendatangkan upah. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Seberapa jauh kita bertekun di dalam Tuhan? Seberapa tekun kita di dalam doa, membaca serta merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Berbicara tentang ketekunan, mari kita belajar dari sosok seorang Salomo. 2 Tawarik 8 ayat 1 hingga 8. Sepintas kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Salomo dalam menjalankan ibadah terlalu rumit. Ada saja korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Ada juga yang dipersembahkan pada hari-hari khusus, Sabat, bulan baru, hari raya, dan sebagainya. Meski demikian, Salomo melakukan semua itu dengan sukacita. Salomo dengan tekun dan setia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah dan tanpa keluh kesah. Kehidupan kita sebagai orang percaya sudah seharusnya mencontoh apa yang dilakukan Salomo. Bukan saja harus membangun ibadah kita, tetapi juga harus memelihara dan menjaga kehidupan ibadah kita. Itu juga memerlukan ketekunan dan kesetiaan kita. Di dalam ketekunan terkandung unsur kemahuan, yaitu niat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar beribadah atau beribadah hanya sebagai kegiatan mingguan atau kebiasaan saja. Namun, kita harus menjadikan ibadah itu sebagai suatu keperluan, sama seperti orang yang bernapas setiap hari. Mengapa kita harus bertekun dalam ibadah? Sebab dalam ketekunan selalu ada janji yang Tuhan sediakan, seperti dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Pada akhirnya, ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan orang Kristen atau tolak ukur kekristenan kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa apapun jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Salomo dalam Amsalnya berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Sudahkah kita bertekun? Saudara-saudara yang penuh kasih, bertekun sampai akhir itu akan mendatangkan hasil yang sangat-sangat baik. Berarti bertekun adalah
kita tetap setia kepada Tuhan, setia dalam setiap perkara. Kita susah, kita senang, tetap setia kepada Tuhan, bertekun, setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, terima kasih karena firman Tuhan memperingatkan kepada kami hari ini bahwa harus setia kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan setiap hidup kami sehingga akhir akan mendatangkan upah yang begitu baik daripada Tuhan. Terima kasih karena menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.